Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita bisa bertemu meskipun jarak kita berjauhan. Mudah-mudahan hati kita tetap tertaut dalam iman wal Islam wal ukhuwah. Pemirsa TV IKADI dimanapun berada yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan hari ini mendapatkan tempat yang begitu terhormat di tengah-tengah umat manusia. Karena ilmu pengetahuan itulah yang melahirkan teknologi, yang melahirkan kemajuan dan peradaban. Tetapi ketahuilah bahwa sejak Islam datang, ia telah memberikan pesan untuk agar umatnya belajar. Bahkan itu menjadi kata yang pertama kali diucapkan di dalam wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Di situ tidak disebutkan objeknya apa. Itu menunjukkan tentang mutlaknya objek, apapun dibaca, apapun dipelajari. Tetapi dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas lebih jauh tentang kedudukan ilmu di dalam Islam, dan ini merupakan pembahasan lanjutan dari video sebelumnya. Sekarang kita menuju poin kelima. Ilmu adalah dalalatul khairiyah lil insan. Ilmu menunjukkan pertanda kebaikan bagi umat manusia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu mu'ti. Walan tazal hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allahu bi amrih." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pintarkan dia dalam urusan agama. Sungguh, kata Rasulullah, saya hanyalah pembagi dan Allah lah yang maha pemberi. Umat senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang-orang yang berselisih dengan mereka sampai hari kiamat datang. Pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah, hadis ini menegaskan kepada kita tentang betapa ilmu menjadi simbol kebaikan. Orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu, artinya dia telah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini disinggung, setelah berbicara tentang ini, kata Rasulullah, saya hanyalah pembagi, bukan pemberi, dan umat senantiasa akan ada di jalan yang hak, tegak di dalam ajaran agama Allah, tidak akan bisa dicelakai oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat sampai hari kiamat, menunjukkan bahwa alat atau pilar yang bisa menegakkan perintah Allah di tengah masyarakat itu adalah ilmu. Tanpa ilmu, umat tidak bisa melaksanakan agama dengan benar. Tanpa ilmu, umat tidak memiliki motivasi untuk memperjuangkan agamanya, untuk menegakkan dinullah di muka bumi ini. Kemudian yang keenam,
anna Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yarghab ahadan an yubghidha ahadan ala syai'in illa ala ni'mataini minhuma al-ilmu wal amalu bih. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menginginkan kita iri hati terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain, kecuali terhadap dua hal. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad kecuali untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk lelaki yang Allah berikan kepada dia harta benda, lalu harta itu dihabiskan untuk perjuangan menegakkan kebenaran. Dan yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan kepada dia ilmu, lalu ia mengamalkan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain. Pemirsa TV KD yang dirahmati Allah, hanya ada dua hal saja yang boleh kita iri hati. Hasad, kata negatif yang dilarang untuk kita miliki. Hasad itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama adalah kita ingin agar nikmat yang ada pada orang lain berpindah kepada kita. Sampai kepada tingkat yang paling buruk, yaitu di mana kita menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, berpindah kepada diri kita atau tidak sama sekali. Nah, tentu saja hasad dalam hadis ini pengertiannya bukan pengertian yang negatif, tetapi pengertian sekadar iri hati, berkeinginan. Kita aslinya tidak boleh iri hati terhadap nikmat, kecuali nikmat itu berupa harta yang dihabiskan untuk perjuangan, dan yang kedua adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Kemudian nomor 7, annahu yusahilu tariqa ilal jannati. Ilmu itu sesuatu yang memudahkan, melancarkan jalan kita menuju ke surga. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Pemirsa TV IKAD yang dirahmati Allah, jalan menuju ke surga tentu saja banyak jumlahnya. Tetapi Rasulullah di sini menyebut sangat spesifik ilmu. Bahkan ketika kita menempuh perjalanan saja, di mana perjalanan itu dalam rangka mencari ilmu, itu maknanya jalan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai surganya. Dengan demikian, tidak selayaknya kita sebagai muslim membatasi semangat kita belajar dengan usia misalnya, atau karena dengan tujuan-tujuan tertentu. Karena kita sudah tua, merasa tidak lagi punya kesempatan berkarir misalnya, tidak lagi punya kesempatan untuk membangun reputasi duniawi kita, lalu kita merasa percumalah sudah mencari ilmu, tidak mudah lagi kita, tidak punya harapan masa depan. Tidak, karena masa depan hakiki kita adalah surga. Dengan ilmu itu kita dimudahkan oleh Allah menuju ke surga. Oleh karena itu, marilah kita tetap mencintai ilmu dan tetap mencari ilmu berapapun usia kita. Kemudian yang ke-8, annallaha yarfa'u ahlal ilmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu.
Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mendapatkan ilmu beberapa derajat. Pemirsa TV Gadi yang dirahmati Allah, derajat, kedudukan, posisi adalah sesuatu yang senantiasa diburu, dicari oleh umat manusia. Ya, dan itulah karakter dasar umat manusia, ingin memiliki kedudukan dan posisi yang terhormat. Hanya umumnya umat manusia kurang memahami terhormat di sisi siapa. Umumnya mereka mencari kehormatan itu di sisi sesamanya, di hadapan umat manusia. Padahal kehormatan yang hakiki, yang paling besar adalah kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu cara kita meraih kehormatan itu adalah dengan ilmu. Tentu saja setelah kita beriman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.